Hai everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, di video kali ini kita akan bahas ya, kita akan coba untuk analisa dari fundamental dari emiten yang kita udah polling guys ya. Nah, kemarin tuh nomor 2 ini ya, MTWI, TRJA, TOIS, GOSCO ya. Setelah kemarin kita udah bahas MPA, SEN, Jaya dan IP, kita akan bahas MTWI, TRJA, TOIS dan GOSCO. Oke. Ini udah tak siapin tadi guys ya. Ini untuk MTWI. Dari segi aset MTWI mengalami penurunan guys ya. Ada sedikit penurunan sekitar 20 miliaran lah ya. 20 miliaran turun untuk segi asetnya year to year ya, berbanding 2020 ke 2021 ya. Nah, untuk liabilitasnya MTWI turun ya, jadi utangnya turun dari 397 nih ya, dari 147 ya, tinggal 397 ya. Nah, untuk ekuitasnya naik ya, karena utangnya turun, liabilitasnya turun, jadi ekuitasnya naik. Ini ya, kita cek pendapatannya, ini yang paling penting ya. Dari sini pendapatannya kita cek. Untuk year to year ini tuh pendapatannya turun guys ya, sekitar 30 miliar ya. Ya, sekitar 30 miliar turunnya. Terus kalau kita lihat net income-nya itu berapa? Net income-nya sama ya, turun ya, dari 29 tinggal 27 ya untuk net income-nya. Laba penghasilan tinggal, labanya tinggal 3 miliar guys ya, tinggal lihat 3790 ya. Emang sedikit naik ya, sedikit naik kalau untuk labanya dari tahun kemarin dibanding tahun 2020 ya, ada sekitar kenaikan hampir 60 jutaan lah ya. Sorry, kok 60 juta sih, 600 juta ya. Totalnya 3790 miliar, 3,7 miliar ya. Nah, kemarin tuh 3 miliar. Dan untuk IPS nya ini ya naik dikit lah ya, dari kemarin 1,59 naik ke 219. Nah, untuk MTWI ini ya perusahaan yang sehat guys ya, tapi naiknya enggak signifikan ya, masih kita golongkan perusahaan yang sehat ya, masih baik-baik saja inilah ya, belum meriang. Untuk selanjutnya atau TRJA, Transcon ya, TRJA. Jadi untuk asetnya ada kenaikan dikit ya, sekitar 2 miliar untuk asetnya ya. Kita akan cek utangnya, dia naik apa turun. Nah, untuk utangnya ini turun guys ya, dari kemarin 326 miliar turun menjadi 300 miliar ya. Nah, untuk utangnya. Untuk ekuitasnya jadi naik ya, karena utangnya berkurang. Jadi ini kalau kemarin tuh 279 miliar ya, ekuitasnya sekarang di 306 miliar ya, sekian lah. Nih, untuk pendapatannya ada penurunan malah guys ya. Untuk pendapatan ada penurunan karena beban pokok pendapatannya naik ya dibanding tahun lalu, dan pendapatannya turun ya dibanding tahun lalu. Jadi ini malah pendapatannya turun ya, dari tahun year to year-nya dari 20 ke 21 ya. Ini Transcon ya, TRJA. Lihat untuk laba per tahunnya ya turun guys, lama turun juga. Dari kemarin 34 miliar sekarang turun 31 miliar ya. Di laba per share atau IPS nya itu 21, ini 33 ya. Dan ini masih
ya pasti baik-baik saja, cuma pendapatannya turun ya untuk TRGA. Cuma aku ada tadi nemu transaksi kayak gini guys ya, ini nggak tahu normal, cuma nggak begitu ini ya. Ini ada utang kepada pihak berelasi pinjaman yang tidak memiliki jaminan, bunga mulai dari 5 sampai 20% dengan jangka waktu 3 bulan. Gede juga ya, nggak tahu gede apa enggak ya segini ya. Nanti teman yang mungkin yang tahu lah boleh komen ya di kolom komentar. Ini ya lumayan juga sih ini 3 bulan kalau kena bunganya segitu 700 juta ya, sampai 1 miliar lebih nih. Gini utangnya ke sini ya, ke Ibu Indahwati ini, terus Tuan Brian Charles, Tuan Travel ini, terus pihak-pihak relasi juga ada nih. Cek ya, tapi secara keseluruhan ini ya perusahaannya masih sehat guys ya, masih melakukan pendapatan walaupun secara year to year turun ya. Oke, untuk Transcon atau TRGA ya. Berikutnya Toys ya. Ini sedang tidak baik-baik saja nih. Toys ini perusahaannya sedang tidak baik-baik saja ya. Sedang meriang ya guys ya, atau merah. Jumlah asetnya sih turun ya. Dari kemarin 372 turun jadi 367. Terus liabilitasnya naik ya 1 miliar ya. Dari kemarin 102 ini naik jadi 103 ya. Jadi untuk ekuitasnya jadi turun ya karena liabilitasnya naik. Terus dari segi pendapatan, nah Toys ini mengalami kerugian ya guys ya. Ini ya pendapatannya 86 miliar, beban pokok pendapatan tuh 78 ya, sisa tinggal 8 miliar ya. Terus beban operasionalnya tuh segini 2 miliar, 3 miliar, 5 1 ya, jadi hampir 9 miliar. Jadi ini hampir 11 miliar ya, jadi malah minus ya, minus 3 miliar untuk Toys ya. Dan tahun lalu masih membukukan hasil ya guys ya, atau bukan pendapatan masih di 12 miliar nih. Tapi ini terus turun ya, jadi sedang merah ya. Untuk Toys ini ya, sedang tidak baik-baik saja untuk tahun ini ya, untuk laporan September ya 21. Ini kuartal 3 ya, karena belum keluar ya untuk kuartal 4-nya untuk Toys ini. Ini ada laba per share-nya tuh minus ya 2,33, kalau kemarin masih bukan hasil 6,93 ya. Jadi untuk Toys ini ya sedang mengalami kerugian ya di tahun 2001 ya untuk Toys. Terus berikutnya Gusco. Nah, Gusco ini dari segi aset mengalami penurunan ya, setelah kemarin tuh 2T asetnya, ini turun jadi 1,9T. Terus dari liabilitasnya ada penurunan guys ya. Ini penurunan dari liabilitas jangka panjang atau jangka pendek pun juga turun ya. Ini oke lah, jadi kena turun. Terus untuk ekuitasnya ya turun juga karena asetnya turun kan, asetnya turun, ekuitasnya jadi turun. Untuk pendapatan, nah ini naik signifikan ya, untuk 21 naik signifikan. Cuma emang beban pokok penjualnya masih tinggi juga, hampir 481 miliar ya. Pendapatannya naik ya, hampir tahun kalau year to year hampir naik 3 kali lipatnya ini ya, hampir 2 kali lipatnya lah ya, 1,8 ke 159 ya. Nah ini tapi kalau secara keseluruhan ini masih merugi ya, jadi merugi untuk pendapatannya ini ya, atau jumlah labanya tuh masih merugi, tapi ini udah turun guys ya,
turun signifikan ya. Kalau kemarin tuh di 1,64 miliar ya, ini udah tinggal 38 miliar ya untuk Costco ya. Jadi untuk IPS-nya masih minus 6 ya. Tapi kalau kita bandingkan tahun lalu, dulu minus 27 malam ya. Iya. Gitu. Tapi Costco ini unik ya, kalau kita lihat cek datanya untuk IPS-nya tuh di kuartal 4 selalu cuan ya. Maksudnya selalu positif nih ya. Ini 4 positif ya. Sejak 2 tahun lalu ini juga positif ya. Mulai dari 2019 ya. Itu mulai positif pendapatannya ya. Ini Q4-nya, kuartal 4-nya 2019 positif. Dan apalagi harusnya di kuartal 4 ini, nanti kan ini yang laporan ini kan kuartal 3 ya. Karena 4-nya belum muncul. Harusnya kuartal 4 ini muncul dengan hasil positif ya guys ya. Karena harga CPO kan naik tinggi ya. Tahu sendiri kan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk analisanya. Jadi ada dua, ini masih sehat ya, MTWI masih sehat, Transcorp masih sehat. Kalau Toys sedang tidak baik-baik saja, merah ya, sedang meriang. Costco masih meriang, cuma mulai dingin ya. Mulai sembuh sakitnya, mungkin udah hijau harusnya, besok kuartal 4 harusnya udah hijau. Oke, kurang lebih kayak gitu guys ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.